Ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk membangun bait suci Salomo. Mengenai bait suci Salomo, ini merupakan bait suci yang sangat megah yang diperhatikan oleh seluruh dunia di zaman itu. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang pergi ke Yerusalem untuk cari tahu, selain mereka mencari tahu bait suci tempat Yesus lahir di mana, tetapi mereka juga pergi ke satu sisi yang namanya tembok ratapan, yang mereka percaya bahwa itu tembok Yerusalem yang menjadi sisa-sisa ketika diruntuhkan. Ya. Em, Kalau sekarang ini di atas bait suci, jadi di atas dulunya pernah dibangun bait suci di Moria itu, sekarang ada Masjid Al-Aqsa katanya di sana. Itu ya. Dan mengenai bait suci ini dulu merupakan suatu monumen nasionalnya Israel. Monumen nasional Israel. Semua mata itu tertuju kepada bait suci. Dan bait suci yang sangat-sangat megah ini dibangun oleh Salomo. Kalau kita lihat mengenai pembangunan bait suci Salomo, sebenarnya Daud yang ingin membangunnya, akan tetapi Tuhan tidak memperbolehkan dia. Tuhan katakan, tangan kamu itu sudah penuh dengan darah, karena kamu telah menumpahkan darah banyak orang, kamu banyak perang, anakmu yang akan membangunnya. Jadi tekankan di sini, anakmu yang akan membangunnya. Kerajaannya akan selama-lamanya dan dia akan membangun rumahku. Coba kita lihat dulu 2 Samuel, 2 Samuel pasalnya yang ke-7. 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Bentar saya buka dulu. 2 Samuel 7. Kita akan lihat ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat ayat yang ke-12 dan 13. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini merupakan perjanjian Daud. Bagaimana awalnya perjanjian Daud ini berbicara tentang Salomo. Allah menjanjikan anak Daud yang adalah Salomo, dia akan menjadi raja, Tuhan akan mengokohkan kerajaannya, dan Salomo inilah yang akan membangun rumah bagi nama Allah. Tetapi ketika dikatakan tata kerajaannya itu selama-lamanya, pada akhirnya kita tahu bahwa ini pun sekaligus merupakan nubuat tentang Yesus Kristus yang datang sebagai keturunan Daud atau anak Daud. Yesus tata kerajaannya selama-lamanya, dan Yesus Kristus memulihkan bait suci itu. Memulihkan bait suci itu. Ketika semua orang menatap kepada bait suci yang kelihatan, Yesus berbicara tentang bait suci rohani. Bahwa lewat kematian dan kebangkitan Yesus, diri dia, maka bait suci rohani di dalam setiap manusia itu akan dipulihkan. Betul ya? Kalau kita lihat seperti itu ya. Ketika Yesus Kristus, Yesus bilang kan, rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Yesus sementara berbicara tentang tubuhnya sendiri. Yesus bicara tentang tubuhnya sendiri. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara mengenai hal ini di Yohanes 2 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Kita lihat ini supaya dapat gambaran yang jelas. Yohanes 2 ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
Orang Yahudi bilang apa? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Mereka berpikir tentang bangunan. Tetapi ayat 21 dikatakan apa? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, di sini pada akhirnya lewat bait suci yang terlihat oleh mata, kita perlu memperhatikan bait suci di dalam hati kita. Ya, ini yang diajarkan oleh bait suci. Dulu mengenai tabernakel, kemudian bait suci kan tabernakel itu kan kemah suci Musa. Kemudian ada bait suci Salomo, bait suci yang dibangun oleh Salomo. Di kemudian hari ada bait suci Zerubabel, bait suci yang dibangun dalam pimpinan Zerubabel. Dan ada satu bait suci yang diperlihatkan kepada Yehezkiel, dan ini dikenal sebagai bait suci Yehezkiel. Mengenai bait suci Yehezkiel, mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas mengenai hal ini, tetapi sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat detail. Ada makna hubungannya dengan kita itu apa? Ada tujuan kenapa itu diperlihatkan kepada orang Israel, bahwa Tuhan berkata kepada Nabi Yeskiel, jika orang Israel itu berubah, gambarlah bait suci itu. Ini ada perintah seperti itu. Pada akhirnya ini berbicara tentang bagaimana kita semua harus memiliki harus membangun bait suci diri kita masing-masing berdasarkan dengan bait suci dena desain rencana bait suci Yehezkiel itu. Nah, itu semua ditulis di buku sejarah perubusan seri yang ke-11 volume 1 tentang bait suci Yehezkiel. Di tanggal 25 Desember ini, di tahun ini, hari Natal, akan diluncurkan buku seri sejarah perubusan yang ke-11 volume kedua. Ini bicara tentang bait suci Zerubabel. Ini sering kali tidak diperhatikan oleh ahli teologi dan kebanyakan orang Kristen. Akan tetapi mengenai bait suci Zerubabel ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan iman umat Tuhan. Ya, saya juga penasaran apa isinya gitu ya. Baik, jadi hari ini yang akan kita perhatikan adalah tentang bait suci Salomo. Bait suci Salomo. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat dulu 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-37 dan 38. Oke, kita lihat. 1 Raja-Raja 6 ayat 37 sampai 38. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziv, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Oke. Baik. Kalau kita lihat, dikatakan bahwa dimulainya itu tahun ke berapa? Dimulainya itu di tahun keempat. Ini mulai bulan yang kedua. Selesai itu tahun ke-11, bulan ke-8. Perhitungan mudahnya itu adalah tinggal ini jumlah tahun kan. Jadi Salomo itu dia mulai membangun di tahun pemerintahan dia yang ke-4 sampai yang ke-11. Berarti tinggal kurangin 11 kurang 4 dapat 7. Betul ya? 7. Kemudian dimulai itu bulan yang kedua, berakhirnya bulan ke-8. Berarti kita tinggal kurangin aja. 8 kurang 2 sama dengan 6. Berarti apa? Salomo membangun bait suci 7 tahun dan 6 bulan. Selesai. Sudah selesai ya? Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membangun bait suci Salomo berapa? Saya cek nih, mengerti nggak perhitungan ini?
Berapa? Ibu-ibu? 7,5 tahun. 7,5 tahun. Oke, karena sudah ketemu waktu yang dibutuhkan untuk membangun Bait Suci Salomo, kita selesai pelajarannya. Langsung dijawab gitu ya. Cuma pertanyaannya begini. Ya, pertanyaan begini. Di ayatnya yang orang Yahudi, orang Yahudi, mereka biasa menggunakan metode perhitungan inklusif. Ya, inklusif. Inklusif itu artinya apa? Membulatkan ke atas. Membulatkan ke atas. Misalnya kalau kita itu contoh Yesus gitu ya. Yesus mati, sejak Yesus mati sampai Yesus mati itu berapa hari? Berapa hari? Sejak apa, Pak? Sejak Yesus disalibkan, mati, kemudian Yesus bangkit, berapa hari? Tiga hari kan? Ya, tiga Betul ya? hari. 3 hari. Jadi dari penyalipan sampai kepada kebangkitan itu adalah 3 hari. Akan tetapi Yesus mati jam 3 sore. Yesus bangkit itu ya subuh gitu ya, subuh. Maka kalau subuh itu menurut orang Yahudi itu sekitar jam 3 gitu ya. Sampai jam 4 ini sementara gelap-gelapnya. Ini hari keberapa? Hari pertama kan? Kalau kita kenal ini sebagai Minggu ya. Minggu. Terus di sini ada Sabtu kan? Sabtu. Ya, Yesus dikubur nih. Dikubur. Kemudian ini sore ini Jumat kan? Kalau kita ingat kalau sering kita baca waktu Paskah bahwa apa? Sebelum Sabat itu tiba, Yesus sudah diturunkan mayatnya dan dikuburkan oleh siapa namanya? Yusuf Arimatea, betul ya? Nah, jadi menurut orang Yahudi, ya, ini konsep orang Yahudi ya. Orang Yahudi waktu itu dari terang sampai kepada gelap. Jadi ini sekitar apa? Ini sekitar jadi sorry. Konsep hari orang Yahudi itu dari matahari terbenam sampai ke matahari terbenam. Ini gitu ya. Jadi yang ketika mereka hitung itu adalah misalnya gitu ya, matahari terbenam jam 6 sore. Nah, inilah dimulai, kemudian apa berakhirnya jam 6 sore. Maka hari Jumat itu tersisa berapa jam? 3 jam kan? Betul ya? Mengerti di sini ya? Yesus mati jam 3 sore. Berarti sebelum hari Sabtu itu tiba ada berapa jam? Ada 3 jam. Betul ya? Bisa mengerti nggak di sini? Kan matinya jam 3 sore. Sedangkan Sabtu itu mulainya jam 6 sore kan? Berarti ada 3 jam kan? Nah, kemudian dari jam 6 ini Minggu udah masuk nih kan? Sabtunya udah selesai, udah masuk ke Minggu jam 6 sore sampai ke jam 3 ini, tuh ya. Ini kan nggak sampai 24 jam kan? Nggak sampai 24 jam. Ini paling ada sekitar 15 jam atau 16 jam. 16 jam. Kalau kita tambahkan dengan 3 jam di sini berarti 19 jam. Berarti satu hari nggak sampai. Apakah ini 3 hari? Bukan kan? Tetapi orang Yahudi hitung apanya? Hitung jumlah harinya. Jumat,
Sabtu, kemudian Minggu. Semuanya dibikin inklusif. Misalnya kita retret gitu, ini Ibu Lili lagi ada acara, ada urusan di Bandung gitu kan. Misalnya ibu di sana itu dikatakan, oh tiga hari 4 malam. 3 hari 4 malam. Atau 2 hari 2 hari 2 malam 3 hari. Ada hitungan-hitungan kayak gitu kan? Betul ya? Kalau kita retret itu sering kayak gitu. Oh berapa? 2 hari 2 malam. Berarti benar-benar 2 hari. Nah, tapi ketika dikatakan 3 hari 2 malam berarti ada ketemu 3 hari. Betul ya? Ada muncul 3 hari. Inilah metode inklusif. Makanya di 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-38 dikatakan bagian akhirnya apa? Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Padahal kita hitung berapa? 7 tahun 6 bulan. Harusnya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Harusnya 8 tahun. Tetapi Alkitab tidak tulis sebagai 8 tahun. Alkitab tulisnya berapa? 7 tahun. Padahal jelas-jelas kita langsung hitungnya langsung apa? 11 kurang 4, 7. 8 kurang 2, 6. 7 tahun, 6 bulan. Selesai. Tapi ternyata apa? Apa yang kita pahami hari ini tidak cocok dengan apa yang Alkitab tulis. Betul ya? Jadi gimana? Alkitabnya harus digantikah atau kitanya yang harus menyesuaikan pikiran kita? Betul ya? Hal ini jangka waktu pembangunan Bait Suci Salomo ini menjadi perdebatan dan menjadi misteri untuk tahun yang sangat lama. Sangat lama. Kenapa? Kenapa begini? Ya, bahkan apa ini didebatkan sehingga dilihat ini salah penulisannya, harusnya 8. Hal yang seperti ini bahkan diperdebatkan gitu ya. Tetapi Pendeta Abraham Park memperkenalkan alasan kenapa ditulis 7 tahun. Kenapa ditulis 7 tahun? Untuk mengenal hal itu, kita perlu melihat ini kalender Alkitab. Nah, ini kalender Alkitab. Bagian pertama kita lihat kalender Alkitab. Di buku Seri Sejarah Penebusan yang keempat, referensi yang kelima, ini saya ada ininya. Nah, kita mau mengenal kalender Alkitab, nah ada di sini nih. Jadi bulan pertama namanya Nisan. Ini Nisan bulan pertama. Ya. Bulan pertama itu oke. Ini Nisan bulan pertama. Nama lainnya itu Abib. Itu ada lagunya kalau gereja kita Pendeta Abraham Park bikin lagunya. Nisan bulan pertama, bulan Abib. Ziu bulan kedua, bulan Iyar, Siwan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam, Tisri bulan ketujuh, bulan Etanim. Mana dia? Nah ini. Etanim. Bulan ke-8, bulan Markesiwan. Kisle bulan ke-9, Tebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Sekolah minggu kita lah ada lagu-lagu kayak gini. Ya, tapi saya masih menyanyikannya supaya gampang hafalnya. Ya, jadi di dalam referensi ini, di ibu-ibu sudah ada bukunya, nanti bisa lihat apa arti katanya. Ya, kata itu apa artinya, kemudian apa yang terjadi di dalam bulan itu, ya, di dalam setiap bulan. Ini ada arti etimologisnya, ada arti katanya apa. Ya, jadi misalnya di sini Nisan artinya kepergian mereka atau melarikan diri.
Makanya Nisan merupakan bulan yang diperkenalkan ketika orang Israel itu eksodus dari Mesir. Oke. Nah, ada kata Abib ini dalam bahasa Kanaan. Artinya kuncup jelai muda yang baru bertunas. Makanya apa yang terjadi di dalam bulan Abib ini, dalam bulan Nisan. Di dalam kalender kita hari ini, bulan Nisan itu antara Maret sampai April. Antara Maret sampai April, ini Nisan. Orang Yahudi masih menggunakan kalender-kalender ini, gitu ya. Selain mereka menggunakan kalender Masehi. Hari raya apa aja yang ada? Ada hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya penuaian. Nah, ini tadi, penuaian. Kuncup kecil jelai mulai muncul katanya. Oke. Nah, di wilayah Palestina sana, di wilayah Israel, itu ada dua macam hujan awal dan hujan akhir. Maka di bulan Nisan itu ada hujan akhir. Ya, terjadi di bulan Nisan itu ada hujan akhir. Kemudian kondisi pertaniannya gimana? Ada penuaian jelai yang dimulai. Ini ada referensi-referensinya. Nanti Ibu bisa lihat semua. Tetapi yang ingin saya bicarakan adalah begini. Kalender orang Israel itu kalender Yahudi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu siklus Nisan. Ini siklus Nisan. Ini menunjuk kepada, jadi dari bulan Nisan, sampai ke Adar. Setelah Adar muncul apa lagi? Ini yang ke-12 kan? Muncul satu, Nisan lagi. Jadi namanya siklus Nisan. Di sini biasa digunakan oleh kenegaraan. Ya, negara itu hari-hari raya, kemudian kalender keagamaan Yahudi. Saya tadi gitu kan ada Paskah terjadi di bulan Nisan hari yang ke-14. Seperti itu. Jadi ini siklus Nisan digunakan secara negara. Oke, secara negara. Bukan secara negara. Contohnya sekarang itu kalau kita negara Indonesia menerapkan Januari sampai Desember, nanti dimulai lagi di bulan Januari kan? Seperti ini. Tetapi bagi orang Israel bukan hanya siklus Nisan saja, bukan hanya kalender keagamaan saja, tetapi orang Yahudi juga memegang namanya siklus Tisri. Apa ini siklus Tisri? Siklus Tisri merupakan siklus kalender yang digunakan secara sipil dan pertanian. Maksudnya apa? Maksudnya ini dari bulan ke-7, ya, bulan ke-7 Tisri sampai ke Tisri lagi, muncul bulan yang ke-7 lagi, ya, Tisri. Ini biasanya merupakan kalender atau siklus untuk menghitung seorang raja itu dinobatkan. Gitu ya. Seorang raja dinobatkan. Ya, dinobatkan sebagai raja. Makanya ini kalender sipil. Kalau contoh kita sekarang ini ada kalender sekolah. Kalender sekolah itu kan dimulai di tengah tahun kan? Makanya sekolah di Indonesia dan sekolah di Singapura itu beda katanya. Sekolah di Singapura mulainya bulan apa? Januari. Mulai Januari mereka. Ya, nanti sampai Januari lagi. Tetapi di Indonesia dari Juli sampai Juli tahun depan lagi. Seperti ini contohnya ya. Jadi kita bisa belajar bahwa orang Yahudi di zaman itu menerapkan dua siklus ini. Siklus bulan pertama itu bulan Nisan, kemudian siklus Tisri atau siklus di bulan yang ke-7. Disinilah yang kita kenal sebagai siklus untuk menobatkan raja. Ini kalender sipil. Oke. Nah, kita coba perhatikan mengenai Tisri ini ya. Ya, Tisri ini. Nanti kita akan gunakan Tisri ini. Nah, apakah ada bukti bahwa Yehuda Selatan itu menggunakan siklus Tisri? Ini saya jelaskan dulu. Jadi ketika
kerajaan ketika zaman kerajaan Israel bersatu, kerajaan Israel bersatu. Oke, ini dimulai dari Saul, kemudian Daud, lalu Salomo ya. Salomo. Setelah Salomo terbagi dua, yaitu Israel Utara, kemudian ada Yehuda Selatan. Nah, Israel Utara ini pada akhirnya mereka itu menggunakan siklus Nisan atau bulan yang pertama. Ini yang mereka gunakan. Siklus Nisan. Untuk tampil berbeda daripada Yehuda Selatan. Tetapi Yehuda Selatan tetap mengikuti siklus Tisri. Siklus Tisri. Atau bulan ke-7. Oke. Di sini. Memang ada waktu, nanti ibu-ibu bisa lihat di dalam, saya tunjukin aja. Sini, ya. Ada tahun-tahun tertentu, ya tahun-tahun tertentu ketika, bukan di halaman ini ternyata. Jadi ada tahun-tahun tertentu di mana Yehuda Selatan tiba-tiba dia juga mengikuti siklus Nisan. Mengikuti siklus Nisan. Ada waktu-waktunya. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika Israel Utara dan Yehuda Selatan ini baikan. Lagi nggak perang. Oke, maka mereka jadi satu. Dan biasanya itu ada raja-raja yang jahat. Ada raja-raja yang jahat, ada hubungan keluarga yang jahat. Contohnya Yoram, ya, dan setelah itu makanya Yehuda itu untuk masa pemerintahan raja tersebut, ya raja tersebut ada beberapa raja. Siklus yang digunakan adalah siklusnya Nisan, ya, siklusnya Israel Utara. Tetapi Yehuda Selatan itu kalau kita lihat mereka mayoritas mereka menggunakan siklus Tisri sebagai tahun baru. Ini tahun baru, gitu ya. Kita lihat tahun barunya berbeda. Bisa bayangin. Biasanya kita tahun baru itu tanggal 1 Januari kan, tapi di Yehuda Selatan mereka tahun barunya itu adalah tahun baru tetap sama, ya tahun baru tetap sama, cuma perhitungan raja, ya perhitungan pemerintahan tahun pemerintahan raja itu berbeda, ya, berbeda, tidak menggunakan Januari atau Nisan, tidak, tetapi menggunakan bulan ke-7. Coba kita lihat beberapa bukti. Nah, kalau kita lihat itu di zaman Yosia ini, di 2 Raja-Raja ayat 23 ayat 1 sampai 8, Yosia dia memperbaiki bait suci pada tahun ke-18. Ditulis sebenarnya begitu. Setelah dia temukan kitab Taurat, dia kumpulkan orang-orang dan dia laksanakan reformasi agama. Reformasi agama yang dilakukan itu sangat masif, sangat besar dan menyeluruh. Kalau kita lihat ya contoh-contoh gitu ya, dia yang dia lakukan ini, kita mau lihat apa yang dilakukan pada tahun ke-18 pemerintahannya Yosia. Jadi dia bilang renovasi bait suci. Renovasi bait suci dilaksanakan. Jadi bayangkan zaman dulu belum ada forklift, belum ada bulldozer dan lain-lain, tetapi mereka renovasi bait suci. Setelah itu yang mereka lakukan, mereka merobohkan berhala dan juga mengumpulkan tua-tua, imam, orang Lewi dan training mereka semua, utus untuk mengajarkan firman bagi umat. 2 Raja-Raja 23 ayat 1. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah melakukan segala hal ini, renovasi bait suci, kemudian mereka meruntuhkan, merobohkan semua berhala di seluruh Yehuda. Mereka juga mengumpulkan imam-imam, utus mereka mengajarkan firman, hukum Taurat kepada rakyat. Setelah melakukan semuanya ini, kalau kita baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 23, dikatakan mereka di tahun itu juga merayakan Paskah.
merayakan Paskah. Kalau kita lihat, merayakan Paskah itu adalah tanggal 14 bulan 1, bulan Nisan. Ya, Nisan. Bulan Nisan. Coba lihat. Ya, kita coba lihat dulu. 2 Raja-Raja 23 ayat 23. 2 Raja-Raja 23 ayat 23. 2 Raja-Raja. Sebentar. 2 Raja-Raja 23. Coba kita lihat ayat 23. Dikatakan begini. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Di tahun keberapa katanya? Ke-18. Oke, 18. Sekarang coba kita lihat. Kita mundur dulu. Mereka lakukan perbaikan dan lain-lain segala hal itu kapan? 2 Raja-Raja 23. Kita mundur dulu. Ayat yang ketiga, 2 Raja-Raja 22 ayat 3. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan, ini semuanya. Jadi Yosia dia melakukan segala reformasi agama, dan kalau kita coba gitu ya, kita coba lihat. Kalau kita coba lihat, ini dulu. Misalnya ini, oke, ini tahun ke-18 misalnya. Ini tahun ke-18 Yosia. Mari kita bagi gitu ya. Misalnya ini Nisan ya. Ini 1 Nisan ke Ziv gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7, sorry ya ini enggak sama. 8 9 10 11 12. Misalnya ini bulan-bulannya gitu ya. Semua ini adalah tahun ke-18 Raja Yosia. Oke, ini tahun depannya ini udah jadi satu lagi kan? Jadi Nisan lagi. Jadi pada tahun ke-18 kita asumsi ini merupakan siklus Nisan. Misalnya siklus Nisan. Dalam siklus Nisan berarti Paskah itu kan tanggal 14. Imamat 23 ayat 5. Imamat 23 ayat yang kelima dikatakan dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi kapan? Bulan pertama tanggal hari ke-14 atau tanggal 14. Jadi misalnya di sini nih. Saya pakai warna yang lain. Nah, misalnya di sini. Dalam jangka waktu berapa lama ini? 14 hari. Sampai Paskah, betul ya? Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 14 kan? Apakah memungkinkan untuk melaksanakan semua hal ini? Renovasi bait suci, terus robohkan berhala-berhala, panggil tukang-tukang, perbaiki sana sini, terus apa? Terus panggil tua-tua, imam-imam, latih mereka, utus mereka mengajar di seluruh wilayah, bahkan sampai ke wilayah Israel Utara. Karena Israel Utara di zaman Yosia udah hancur. Nah, setelah itu apa? Mereka harus kembali, semua umat kembali pada tanggal yang ke-14 bulan yang pertama. Mereka merayakan Paskah semuanya. Semua umat berkumpul di Yerusalem. Apakah itu semua bisa terjadi dalam 14 hari? Ternyata tidak bisa. Betul ya? Renovasi rumah aja seminggu, 1 bulan. Apalagi ini bait suci yang demikian besar, betul ya? Tetapi coba kita lihat, ya. Coba kita lihat, jika dari bulan yang ke-7, nih, bulan ke-7, contoh ya. Oke.
Nah, misalnya ini dari saya pakai misalnya ya, ini satu, kemudian 7. Sampai di sini bisa mengerti nggak ini? Coba ya. Nah, ini merupakan tahun ke-18 Yosia. Cuma dari mana sampai mana? Dari Tisri sampai ke Tisri. Dari bulan ke-7 sampai bulan ke-7. Nah, dikatakan apa? Mereka merayakan Paskah di bulan ke-1, bulan Nisan. Tanggal ke-14 misalnya di sini. Tanggal 14. Nih, tanggal 14. Bulan Nisan. Berarti ada waktu yang cukup untuk melaksanakan reformasi agama. Setidaknya ada berapa? Ada 6 bulan. 6 bulan. Betul ya? Di sini kita bisa tahu bahwa apa? Oh, Yehuda Selatan menggunakan siklus Tisri. Ibu-ibu masih asing mengenai hal ini? Nggak apa-apa, gitu ya. It's okay. Satu lagi contoh, ya. Satu lagi contoh. Coba kita lihat, ya, mengenai Nehemia. Jadi kitab Nehemia pun dicatat berdasarkan Tisri, ya, siklus Tisri. Coba kita baca Nehemia 1 ayat 1. Nehemia 1 ayat 1. Kita coba lihat ya. Nehemia 1 ayat 1 dikatakan begini. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Nah, Kislev itu bulan yang keberapa? Bulan yang ke-9 kan? Jadi misalnya ini. Kita lihat. Ini tahun ke-20 Artasasta. Ya, tahun ke-20 ya. Tahun ke-20 ini. Nah, dikatakan apa? Pada ini, bulan Kislev. Bulan Kislev itu adalah ini nih. Bulan ke-9. Kalau misalnya ini Nisan, ini kita umpamakan ya. Ini Nisan. Ini sampai ke Nisan lagi nih. Ini bulan yang ke-9. Oke, bulan yang ke-9. Dikatakan pada bulan yang ke-9 kalau kita baca gitu ya, kalau kita baca di Nehemia 1 ayat yang kedua dan seterusnya dikatakan bahwa Nehemia dapat kabar. Apa kabar yang dia terima? Dia dapat kabar bahwa Yerusalem tembok-temboknya itu dihancurkan. Sudah terbakar katanya. Dia berpuasa, dia berdoa sampai dia kayaknya jadi lesu gitu. Orang yang biasanya aktif tetap jadi lesu. Ya. Tidak seperti biasa-biasanya. Semua ini terjadi kapan? Pada bulan ke-9, bulan Kislev, tahun ke-20 Raja Artasasta. Sekarang coba kita lihat Nehemia 2. Ini Nehemia pasal 2. Dikatakan begini. Pada bulan Nisan tahun ke-20. Tahun keberapa? 20. Masih sama dengan Nehemia 1 ayat 1 kan? Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, lalu bertanya ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Nah, kalau kita lihat di sini, bulan kapan itu terjadi? Ini, raja tanya Nehemia, kenapa mukamu sedih katanya? Itu terjadi pada tahun keberapa? Tahun Artasasta yang ke-20. Sekarang, apakah cerita ini masuk akal secara kronologis?
Bayangkan, di bulan yang ke-9 Nehemia dapat kabar, ini di tahun yang ke-20 ya, masih tahun ke-20. Di bulan yang ke-9 Nehemia dapat kabar, wah dia jadi sedih sekali. Tiba-tiba apa? 9 bulan yang lalu, raja tanya, kenapa mukamu muram dan sedih? Kemudian apa? Nehemia ceritakan, oh iya, saya dengar kabar negeri saya, kota tempat saya lahir, semua telah dibakar. Apakah itu bisa terjadi? Apakah Nehemia mendapat kabar ya di bulan yang ke-9 lalu dia laporkan itu kepada raja, dia ceritakan kepada raja itu 9 bulan yang lalu? Enggak kan? Yang harusnya apa? Dia cerita di sini. Maka kalau saya tulis lagi, saya gambar lagi, akan jadinya begini. Ini moga-moga kita bisa mengerti ini. Ya, oke. Ini bulan yang ke-7, kemudian bulan yang ke-7. Sini ada di tengah-tengah ada bulan Nisan. Di sini ada Nisan. Oke. Ini merupakan tahun, jadi dari siklus Tisri ya. Siklus bulan ke-7, siklus Tisri ini. Tisri. Kalau ini siklus Nisan. Nisan. Ini Nisan, ini Tisri. Baik, ini tahun ke-20 Artasasta. Artasasta. Di bulan yang ke-9 katanya, ya, di bulan yang ke-9 Nehemia dapat kabar. Nehemia dapat kabar. Betul ya? Dia dapat kabar di sini. Nehemia dapat kabar di sini. Kemudian setelah Nehemia dapat kabar di sini, dia apa? Dia berpuasa, dia berdoa untuk beberapa waktu lamanya, barulah di bulan Nisan. Di sini apa? Raja tanya, "Kenapa mukamu muram?" Bisa mengerti di sini ya? Maka metode Tisri merupakan metode yang biasa digunakan untuk menghitung raja-raja. Memang Raja Artasasta itu adalah raja orang kafir, tetapi yang mencatat sejarahnya adalah orang Yehuda yang bernama Nehemia. Ya, Nehemia, makanya Nehemia mencatatnya berdasarkan dengan tahun yang dia pahami, yang telah dia jalani sebagai orang Yehuda Selatan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa siklus yang digunakan, siklus tahun yang digunakan di Yehuda Selatan adalah Tisri. Oke, Tisri. Oke. Nah, jadi sekarang kesimpulannya, bagaimana kita coba memahami pembangunan, jangka waktu pembangunan Bait Suci Salomo. Dikatakan begini, kalau kita hitung ya, coba ya kita pakai ini ya, gambar ini. Di ibu-ibu ada juga di dalam bukunya ya. Dalam bukunya ada. Kan dimulainya di tahun keempat ini, tahun keempat pemerintahan Salomo. Bulan ini kalau kita pakai standar Nisan ya, ini Nisan nih, Nisan. Kalau kita pakai standarnya Nisan, maka ini, standar Nisan, maka kita akan dapat apa? Dapat, nih saya lihat gambar ini, coba saya gambar lagi aja. Oke, saya begini. Nah, ini kan ada banyak tahun ini, ya, ada banyak tahun. Kalau ini kita pakai Nisan, ini dari Nisan atau dari bulan 1 ke bulan 1 kan, dari Nisan ke Nisan ya. Ini tahun keempat Salomo. Oke, maka ini tahun ke-5. Sampai tahun ke berapa katanya? Sampai tahun ini 6. Sampai tahun ke-11 kan? Kemudian tahun ke-7.
tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11. Nah, ini nisan semua nih. Nisan, 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 nisan. Bulan pertama semua ini. Bulan pertama, bulan pertama. Kan dari bulan pertama sampai bulan pertama selanjutnya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat, di sini kan di tengah-tengah sini ada Tisri kan? Bulan ke-7 kan? Ini bulan ke-7 nih. Bulan ke-7 ada di sini. Di semuanya ada kan sini? Bulan ke-7, bulan ke-7, bulan ke-7, bulan ke-7. Ya. Bulan ke-7. Semuanya ada, ya. Ini bulan ke-7. Sekarang mulainya itu di bulan keberapa? Mulainya itu kan di bulan keberapa? Ini yang kita mau lihat. Mulainya bulan kedua katanya. Bulan kedua berarti kalau di Nisan ini langsung bulan kedua langsung ini kan setelah Nisan bulan Ziv di sini. Ini mulai. Ya, bulan kedua. Bulan kedua langsung mulai. Berhentinya apa? Pemerintahan ke-11 bulan ke-8 berarti sini kan? Di sini. Ini bulan ke-8. Maka dari sini sampai sini, oke, dari sini sampai sini kita akan ketemunya apa? Kita akan ketemu ini kan yang sudah genap kita sudah tahu kan? Ini. Kalau kita hitung langsung gitu ya. Kalau kita hitung langsung ini kita akan dapatkan bahwa ini yang langsung gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 9, 10 ini 10 ya. Ya. 10 bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Oke, ada 6. Kemudian ini kan? Ya. Kalau kita lihat ini dari sini berapa bulan ini sampai ke sini? Dan berapa bulan ini? Ya, berapa bulan ini sampai ke sini? Karena tadi kita cuma hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 tahun. Kalau kita lihat bulannya, berarti kita harus hitung kan? Berarti ini ada 8. Ada 8. Kemudian dari bulan 2 sampai selesai, itu berarti kan ada berapa bulan itu? Ada berapa? Dari bulan kedua sampai 12. Sampai ke 12. Iya kan? Kalau kita hitung. Saya udah lama nggak ngajar ini jadi ya kita belajar sama-sama lagi gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat pada akhirnya dimulai dari sini berakhir di sini. Jadi ini yang ini tahun-tahun yang lengkap ini yang lengkap. Ya, tahun-tahun yang lengkap dan kalau kita hitung bulannya pada akhirnya sini ya. Sini ini ya, sampai sini kita akan dapat totalnya 7 tahun 6 bulan dengan perhitungan Nisan. Tapi kalau kita hitung dengan Tisri, ya, maka kita akan mulai hitungnya itu dari sini. Kita akan hitung dari ini. Ya. Kita akan hitung dari sini nih. Dari sini kita akan mulai hitung. Oke. Ini kan Tisri juga kan? Ini bulan ke-7 juga, Tisri. Ya. Jadi ini bulan ke-7, bulan ke-7, bulan ke-7, bulan ke-7, bulan ke-7 sampai bulan ke-7. Maka ini ya ada berapa tahun yang lengkap gitu ya. 7. 7. Ada berapa?
Ada 7. Saya gambar lagi ya. Jadi, oke, bentar. Jadi kalau kita gunakan siklus T3, ini saya dulu belajar ini sampai pusing-pusing. Ya Ibu, mungkin pusing sedikit, nggak apa-apa ya. Kan bulan kedua sampai bulan ke-8 kan Pak? Ya. Tahun keempat bulan kedua, tahun ke-11 bulan ke-8 kan? Ya, Hitungnya dari bulan ke-7 kan? betul. Nah, jadi kalau kita tarik seperti itu, berarti kan misalnya ini tahun yang dari T3 sampai ke T3 ya. Maka ini tahun yang keempat misalnya. Tahun 4, tahun yang kelima, tahun yang keenam, ini tahun yang ketujuh, tahun yang ke-8, ini tahun yang ke-9, ini tahun yang ke-10, ini tahun yang ke-11. Oke, 11. Ini T3 nih. Oke, T3. Maka di sini ada, kalau kita lihat dia mulainya kapan, ini kan ada Nisan di tengah-tengah kan? Ini ada Nisan di sini. Nisan. Oke. Di sini juga ada Nisan di sini. Ada Nisan. Maka tahun lengkapnya aja ini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Nah, setelah 6 ini kita hitung bahwa kan di sini mulainya itu tahun yang keempat. Tahun yang keempat bulan apa katanya? Bulan Ziv ya. Berarti di sini kan? Setelah Nisan kan, Nisan bulan pertama. Bulan yang kedua kan di sini nih. Bulan yang kedua itu ada di sini. Bentar. Bulan yang kedua ada di sini. Nah, ini. Ini bulan yang kedua, bulan Ziv ya. Ziv. Dia selesainya itu kan tahun ke-11 bulan 8 kan? Nah, bulan 8 kan kalau ini kan udah 12 di sini kan? Berarti apa? Sebelum Nisan kan? Berarti ini setelah bulan 7 ada bulan ke-8 di sini. Jadi dari tanggal sini tahun ini kita udah dapat 6 tahun. Kemudian dari bulan kedua, dari Nisan sini, dari bulan kedua sampai ke Tisri, berarti itu kan ada 5 bulan kan? Dari Tisri ke bulan yang ke-8 itu ada 1 bulan. Maka kita bisa dapat ada 6 tahun. 6 tahun 6 bulan. 6 tahun dan 6 bulan. Itu sebabnya satu raja-raja 6 ayat 38 katakan apa? Salomo menyelesaikan rumah Tuhan itu berapa? 7 tahun. Karena apa? Dia 6 tahun 6 bulan inklusif dibulatkan menjadi 7. Seperti ini. Ya, maaf saya agak ini menjelaskannya, tetapi seperti ini. Ya. Ini merupakan merupakan satu hal yang ahli teologi pun mereka mereka terima aja. Ya memang 7 tahun 7 bulan ya sudah gitu. Tapi mereka tidak mau menyelidiki apa yang sebenarnya. Ya, mereka tidak mau melihat seperti apa. Makanya ada satu gereja dan gerejanya sangat-sangat besar di Surabaya. Saya pernah ke sana. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu matinya itu hari Kamis. Bukan hari Jumat, hari Rabu. Hari Rabu katanya. Hari Rabu atau hari Kamis, saya lupa. Bukan hari Jumat. Ini mereka katakan. Hari Rabu, mereka bilang hari Rabu.
Karena mereka ingin menghitung 24 jam persis. Ini. Mereka ingin hitung 24 jam persis. 24 jam persis. Jadi 24 jam mereka mau hitung itu 24 jam kali 3. Makanya ini kan Minggu. Jadi 24 jam sebelumnya itu hari apa? 24 jam sebelumnya itu apa? 24 jam sebelumnya itu apa? 24 jam sebelumnya itu apa? Akhirnya mereka bilang apa? Hari, saya lupa itu hari Rabu atau hari Kamis. Mereka katakan bahwa apa? Bahwa Yesus mati bukan di hari Jumat. Ini. Maka kalau kita tidak memahami, ya, kalau kita tidak memahami hal yang seperti ini, pada akhirnya bisa menuntun kita kepada kesalahpahaman terhadap firman Tuhan. Dan ini sangat bahaya, sangat bahaya. Pendeta Abraham Bar ingin kita memperhatikan Alkitab apa adanya Alkitab, dan kita bisa melihat bagaimana Alkitab itu berbicara, gitu ya, berbicara mengenai ketika kita memperhatikan tahun-tahun, ketika kita melihat segala sesuatunya itu pola pikir orang Yahudi seperti apa, rencana Tuhan itu seperti apa, perhitungan Tuhan itu seperti apa, maka pada akhirnya kita bisa memahami di atas dasar kebenaran ini akan muncul kebenaran-kebenaran yang mendalam yang akan disingkapkan kepada kita. Tetapi jika fondasi kita terhadap Alkitab itu salah, maka kita akan salah. Ini yang terjadi di Surabaya, gitu ya. Sangat-sangat besar, pengikutnya sangat besar, gerejanya terbesar, salah satu terbesar di Surabaya. Tapi mereka mengajarkan berbeda, ya, berbeda. Ini sangat-sangat kasihan, gitu ya. Yesaya 55, kalau kita baca Yesaya 55, dikatakan bahwa pikiran Tuhan itu dan pikiran manusia itu sangat-sangatlah berbeda. Jalan Tuhan dan jalan manusia itu sangat berbeda. Yesaya 55 ayat 8 ayat 9. Kita lihat. Saya baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ada yang mengatakan, buat apa sih tahu semuanya ini? Buat apa? Ya, yang pertama, kita bisa tahu bahwa Alkitab itu benar adanya. Alkitab benar adanya. Karena kalau menggunakan pikiran manusiawi, 11 kurang 4, 8 kurang 2, 7 tahun 6 bulan. Berarti Alkitab di 1 Raja-Raja 6 ayat 38 salah. Salah itu ditulisnya 7 tahun. Harusnya berapa? Harusnya 8 tahun. Ya memang Alkitab memang salah. Ini. Pendapat-pendapat seperti ini muncul gara-gara apa? Gara-gara fondasi pengetahuan tentang kronologi Alkitab itu tidak kuat. Tidak kuat sehingga gampang digoyangkan. Itu. Jadi kita perlu tahu tahun-tahun kronologi itu dengan jelas, sehingga apa? Kita bisa melihat bahwa Alkitab itu benar adanya adalah firman Tuhan. Hal berikutnya, dari sini kita bisa tahu ketika Alkitab berbicara bahwa maka genaplah pembangunan rumah Tuhan itu. Berapa lama katanya? 7 tahun. 7. Nah, angka 7 di dalam Alkitab menunjukkan kepada suatu kesempurnaan. Suatu kesempurnaan. Orang Yahudi melihat angka 7 itu sebagai angka yang sempurna. Orang Amerika melihat angka 13 itu angka buruk. Orang Cina dan orang Korea melihat angka 4 itu nggak bagus. Makanya apartemen atau mall itu ya di lift nggak ada itu angka itu. Ya, banyak yang nggak ada. Seperti itu. Jadi
Angka-angka bagi beberapa negara, beberapa manusia, bagi umat manusia itu memiliki makna yang penting. Bukankah Tuhan juga menganggapnya penting? Makanya Tuhan katakan apa? Lalu berhentilah, firman Tuhan berkata, lalu berhentilah Allah bekerja di hari yang ketujuh lalu memberkatinya. Dan Allah melihat semuanya baik, sudah sempurna. Itu terjadi kapan? Pada hari ke-7. Makanya angka 7 menunjuk kepada angka kesempurnaan. Lebih lagi ketika rumah Tuhan, bait suci Tuhan diselesaikan dalam 7 tahun. Ini sudah diinklusif ya. Harusnya 6 tahun 6 bulan kan? Tetapi Alkitab mencatatnya ya dibulatkan menjadi 7. Untuk menggambarkan apa? Untuk menampakkan apa sih? Ini untuk menekankan apa? Menekankan bahwa rumah Allah yang dibangun dengan kehendak Allah sempurna. Sempurna. Yesus Kristus itu sempurna. Kita masing-masing, kita ya harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus yang sempurna, barulah kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita selalu melihat bait suci hati kita, bait suci rohani yang ada dalam kita, bait suci di mana Roh Kudus hadir. Dan mari kita terus bertumbuh iman kita sampai mencapai kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Kita lihat ayat yang terakhir. Efesus, ini saya teringat ayat ini. Efesus, kita akan lihat Efesus 3, Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Dikatakan begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi siapa manusia yang sempurna? Tidak ada. Betul ya? Tidak ada. Tetapi jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak boleh ada dosa sedikit pun. Bagaimana caranya? Yesus bilang kan, jadilah engkau sempurna sebab Bapamu yang di surga itu sempurna. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana? Hanya ketika kita bertumbuh dengan Kristus yang sempurna itu, bait suci ya, bait suci yang sempurna itu ada di dalam kita, Yesus Kristus ada di dalam kita, barulah kita bisa menjadi sempurna. Sekarang bagaimana? Masih dalam proses, betul ya? Makanya kita terus belajar supaya batu bata itu ya diisi semuanya supaya dindingnya jadi kokoh. Bisa bayangin nggak kalau misalnya ada batu bata yang missing di dalam dinding, ada banyak yang missing. Nah inilah iman kita, jangan ada yang cuma diisi sebelah sini, jangan. Harus sepenuhnya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bait suci yang sempurna yang sudah ada dalam kita, biar kita terus membangun bait suci kita di atas Yesus Kristus sampai kita bisa mencapai kesempurnaan. Haleluya, amin.